Asal-usul lahirnya Nusantara hingga dianggap Jawa sentris untuk nama ibu kota baru atau IKN. Keputusan pemerintah memberikan nama Nusantara untuk ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dianggap Jawa sentris. Seperti apa asal-usul dan sejarah istilah Nusantara sehingga dinilai sebagai bentuk dikotomi Jawa itu? Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap ibu kota negara baru dipilih Presiden Joko Widodo dengan alasan sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden, yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara, kata Suharso dalam rapat panitia khusus rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN DPR dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta Senin tanggal 17 Januari 2022. Nama Nusantara dipilih dari 80 calon nama yang diajukan. Beberapa nama yang diajukan seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura, Cakrawalapura. Tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya, ucap Suharso. Nama Nusantara lahir di masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit sendiri memang berada di Jawa, tepatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Istilah Nusantara tercatat diucapkan oleh Patih Majapahit Gajah Mada lewat Sumpah Palapa. Penggunaan istilah tersebut digunakan dalam konteks politik. Lewat sumpah terkenalnya itu, Gajah Mada berjanji akan menguasai wilayah luar Jawa yang belum berada di bawah pemerintahan Majapahit. Janji itu disampaikannya saat pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Sumpah Palapa berbunyi, artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Nusantara terdiri dari kata Nusa yang artinya pulau, yakni pulau-pulau, dan antara yang berarti lain atau seberang. Secara politis, kawasan Nusantara terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia, bahkan termasuk Semenanjung Malaya. Wilayah tersebutlah yang kemudian dikategorikan oleh Majapahit sebagai Nusantara. Sebagian Jawa, Jawa Tengah, dan Jawa Timur justru waktu itu tak termasuk dalam istilah Nusantara yang dimaksud Gajah Mada. Hal ini karena kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sudah berada langsung di bawah pemerintahan Majapahit. Saat itu ada 7 kerajaan di Pulau Jawa yang memberlakukan aturan Majapahit. 7 kerajaan itu yakni Singasari, Daha, Kahuripan, Lasem, Matahun, Wengker, dan Pajang. Oleh karena itu, Nusantara digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan. Nusantara kerap dipakai untuk menyebut Indonesia.
Setelah Majapahit bubar, istilah Nusantara terlupakan, namun baru kembali digunakan di abad ke-20. Istilah Nusantara dipopulerkan kembali oleh pendiri Taman Siswa yang juga merupakan tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Nusantara pun digunakan sebagai alternatif dari Hindia Belanda. Hingga kini, istilah Nusantara masih kerap digunakan sebagai padanan Indonesia. Istilah Nusantara banyak digunakan dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan. Saat ini pun banyak tokoh bangsa yang kerap menggunakan istilah Nusantara untuk mendefinisikan wilayah Indonesia. Nama Nusantara dianggap Jawa sentris. Sejarawan J.J. Rizal menilai pemberian nama Nusantara untuk ibu kota negara baru kurang tepat. Nama tersebut dianggap tidak merepresentasikan upaya pemerintah yang hendak mewujudkan pembangunan merata dalam berbagai bidang di seluruh wilayah Indonesia. Sejak zaman pergerakan ketika istilah ini muncul untuk digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak didirikan, nama Nusantara segera tersingkir karena dianggap Jawa sentris, ungkap sejarawan J.J. Rizal dalam perbincangan Senin tanggal 17 Januari 2021. Pemberian nama Nusantara pun dinilai bertolak belakang dengan gagasan pokok pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara atau IKN baru. Pemilihan Kalimantan sebagai IKN memang disebut untuk memutus kesenjangan antara wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa. Sebab istilah Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan. Nusantara adalah produk cara pandang Jawa masa Majapahit yang mendikotomi antara negara Gung atau kota Majapahit dengan mancanegara atau luar kota Majapahit, ucap Rizal. Menurutnya, penyebutan istilah Nusantara bukan hanya sekedar dikotomis dalam arti kewilayahan, tetapi juga terkait peradaban. Dalam konteks Jawa, sebutan mancanegara untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, kasar, tidak teratur, atau sesuatu yang sebaliknya dari negara agung yang beradab dan harmonis, sebut dia. Rizal mengatakan, pemakaian nama ibu kota baru Nusantara tidak mewakili pikiran Indonesia untuk keadilan bagi seluruh rakyat atau konsep kesetaraan, tetapi mewakili arogansi dan dominasi pikiran elit Keraton Jawa Gaya Baru 2022, tukas Rizal. Presiden Jokowi memiliki janji untuk mewujudkan pembangunan merata dalam berbagai bidang di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan mewujudkan Indonesia sentris masuk dalam janji kampanye Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi juga menyinggung janjinya dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-72 di Gedung MPR DPR tahun 2017, komitmen itu ikut disampaikan Jokowi. Ia selalu menekankan pentingnya paradigma Indonesia sentris. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, papar Jokowi saat itu. Fokus kebijakan pemerintahannya di periode pertama, disebut Jokowi, ada pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Jokowi mengatakan, pemerintah ingin seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok bisa merasakan manfaat pembangunan, bukan sebaliknya. Menurut Jokowi, hal itu merupakan janji kemerdekaan yang harus diwujudkan, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta ikut mewujudkan ketertiban dunia. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas, Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata, ujar Jokowi. Kita ingin para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, Polri, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama, lanjut dia. Saat menyampaikan pidato kenegaraan di gedung DPR dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia, Jokowi kembali menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar dampaknya dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Jokowi, Indonesia bukan hanya sebatas Jakarta dan Pulau Jawa, tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ungkapnya. Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara, imbuh Jokowi.